Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah say'un lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya tadi sudah kelihatan Bundawati sekilas. Untuk selanjutnya silakan Bundawati. Laptop saya bermasalah lagi Pak Hanitar ya. Tadi mati, sudah nampak wajah. Ya Bun. Silakan Bundawati. Kita mau ngapain hari ini? Iya. Ada request dah Bapak Ibu ditawarin. Bu Yanti, apakah kita mau Bu Yanti request struktur kalimat. Nah kita murojaah mau murojaah juz 30 atau surat Al-Baqarah. Ya saya mana aja. Laptop saya mati hidup Pak Hani, bingung saya juga ini. Tapi layarnya nggak ada, buatinya nggak ini. Iya, karena bermasalah. Ayo Bapak Ibu. Sambil ini aja didiskusikan, enaknya hari Sabtu itu kita sambung ayatnya. Ya, sambung ayatnya yang mana? Yang mau Al-Baqarah atau juz 30? Mati terus Pak Helmi. Hanya ada di sini ada siapa tuh yang anggota kelas gramatikal. Ada Bu Yulianti, ada Bu Eli, Bu Mifa, Bu Yulma, Bu Yuni, Bu Yun. Sama Pak Helmi dipandu untuk mendiskusikan khusus hari Sabtu. Kalau kemarin kan karena hari Kamisnya belum selesai, kita lanjut ke hari Sabtu. Sekarang kan sudah selesai. Nah, jadwal asing kan Senin Kamis. Ya. Nah, apakah mau membenarkan Ustaz kata juz 30 atau mau melanjutkan Al-Baqarah yang kena terkait?
Sudah lama ditinggalkan. Sudah lama. Bapak Koro. Iya. Sudah lama Pak Ayo Helmi Bapak ya. Ibu, dimohon masukannya. Pak Helmi, tadi saya udah ini di grup Oh, oh yang sudah ada ya. Struktur kalimat struktur. Algosia. Ya kalau materi kan bisa hari Senin sama hari Oh Kamis. gitu. Heeh. Berarti Iya, hari nggak ini apa-apa hari ini. Apa kan yang Oh ditanyakan iya. Bu itu bukan materi baru ya, tapi Oh gitu. surat algoritma Membenarkan. ya. Ya, mau dibahas struktur kalimatnya yang kemarin kecepatan nggak apa-apa hari ini. Iya boleh. Cuma maksud saya ke Ke depannya depannya, ya Bu. ya. Ke depannya Bu Ibu. Kalau kita Pak Koro aja nanti Ya. sambil membenarkan nanti Algosia apa juz 30 pokoknya kita mana aja Selang-seling. Mau selang-seling apa? Apa 1 bulan 1 nggak bulan? tahu tergantung permintaan. Ya supaya apa kan juz 30 jalan, Al-Baqarah juga jalan. Tidak ada yang tertinggal. Ini penawaran. Tergantung Bu Guru saya ikut. Iya. Bu Guru enaknya kemana yang tak arahnya. Saya ngajaknya jam segini bobo aja Bu Ella. Tapi aneh semua. Pas semua Bundawati gimana sih adanya? Pas semua tidak ada komen. Pak Helmi, kalau gini aja gimana Pak Helmi? Iya, Seperti biasa Senin Kamis kita kan belajar itu materi ya. yang ya Sambung ayat. kalaupun Sabtu tidak setiap hari materi Sabtu ya sambung ayat. sambung ayat gitu. Iya, Tapi iya sambung itu yang ayatnya diminta. Al-Baqarah hari Itu. Sabtu. Ya, Mau sambil Al-Baqarah atau membenarkan Ah, gitu struktur kalimatnya Ya, gitu. Bukan sekedar sambung ayat enggak, gitu. ya. Sambil sambung ayat ada penjelasannya juga. Sambil ya struktur kalimat. Jadi kalau mau sambung ayat, sebentar. Yep. Di mute. ya. Bu Wati Kalau sebentar mau katanya. sambung ayat Eh, dari Al-Baqarah, nanti kita ini kan struktur kalimatnya sama Iya. per tema. Iya, per tema ya. Ya gitu. Iya. Per tema berarti Iya, ada yang target. mulai sekarang sudah mulai ya Pak Emi ya Iya, Bun. diterapkan. Ya. Nah, tapi hari ini ini Buat kok nih jadi Hari ini boleh bebas. perangkatnya hidup permintaannya bergema sih Teh. Buat Yang satu di perangkatnya mute, Bun. matiin satu. Udah. Ini hidup Hidup kedua-duanya. dua-duanya. Enggak, maksudnya biasanya bisa, Bu. Bisa. Biasanya saya matikan. Oh, iya. Itu sudah mati. Udah ya. Satu. Oh, mati keduanya. Oke, kita mulai. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita seperti biasa jam 4 ya jadwalnya, harusnya sambung ayat, dan khusus hari ini karena pengen membahas yang pertanyaan Bu Yanti. Bu Yanti, struktur kalimat surat Al-Buruj. Jadi kita ke Al-Buruj. Al-Buruj dulu ya. Al-Ghasyiyah. Apa sih? Apa Bu? Al-Ghasyiyah. Apa Bu? Al-Ghasyiyah ya? Al-Ghasyiyah. Yang kemarin iya. Bu, cuma kemarin agak cepat. Oke. Al-Imran. Recording in progress. Al-Ghasyiyah. Al-Imran sih. Juz 30. Al-Ghasyiyah tuh 8. 88. 8. Oh, kemarin kita ngebahas itu ya, Bu ya? Oh iya, ini. Ya. Oh iya. Mudah-mudahan nggak mati dari tadi, soalnya mati-mati nih laptop. Sudah tertampil Bapak Ibu? Sudah. Ya. Jadi yang ayat pertama itu surat 88. Saya buka ini dulu ya. Bapak Ibu sekali lagi.
Jadi di situ ada kalimat tanya ya, kalimat tanya. Tapi setelah kalimat tanya itu kan ada kata kerja ya, Bapak Ibu ya. Iya. Kalau Iya. ada kata kerja itu, yang namanya kata kerja punya pelaku sebagai subjeknya. Ada subjeknya tampak, ada yang subjeknya tidak tampak. Nah, maka tengok kiri kanan. Apakah sebelahnya itu, yang sebelah ataka, yaitu hadisul gosiyah, itu dia subjek bukan gitu. Kalau secara ini subjek ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini struktur kalimatnya adalah struktur kalimat yang berupa kata kerja. Berarti ada subjek, subjeknya adalah huwa, huwanya itu adalah Hadisul adalah ghasyiyah. ini. Huwanya adalah ini. Ini ya huwanya. Kemudian kata kerja ini KKL kan punya objek, objeknya adalah ini. Selesai tuh Bapak Ibu. Secara arti udah tuh ya. Artinya apa? Apakah telah Apakah datang berita tentang hari kiamat telah datang? pada engkau? Ya, saya nulis dulu. Ya, udah selesai tuh Bapak Ibu ya. Secara arti udah tuh subjeknya sudah ada, objeknya sudah ada, dan kebetulan kata kerja yang butuh objek. Kemudian selanjutnya ada kalimat yang strukturnya itu nggak ada kata kerja. Ya, maka adanya apa di situ? Kata benda, gitu ya. Maka kata benda ini adalah subjeknya, ya. Ini adalah predikatnya. Ya, predikatnya. Yauma idin mah ini aja tambahan aja. Jadi sejatinya intinya adalah di sini. Apa itu artinya? Wajah-wajah, ya wajah-wajah tertunduk pada yang hari tunduk, ya, yang tunduk apa artinya apa sih? Yang tunduk, yang tunduk. Wajah-wajah yang tunduk. Tunduk pada hari. Wajah yang tunduk. Ya, jadi ini ada subjek, ini predikat. Kemudian, Izin Bu Oti, ya silakan Pak. subjek itu kalau kalimat nominal kan pakai alif lam, kata benda alif lam. Ya, itu umumnya Pak. Ah, Umumnya. Dalam hal ini dia enggak. Jadi umumnya memang betul, tapi ada juga subjek yang tidak alif lam Pak. ya. Dalam hal Oke, ini Bu ini. Oti. Betul. Ini. Kemudian ini kan predikatnya berupa apa ini bentuknya Bapak Ibu? KB, BKK, KBSPA, KBPA. BPA. Ini Iya. KBPA lagi. Iya. Ini KBPA lagi. Berarti kan setara ya. Ya. Iya. Maka ini bisa menjadi predikat 2, predikat 3. Juga. Oke. Berarti struktur kalimat yang ini tadi udah selesai nih di sini. Nah, ini dari sini sampai ke sini tuh masih Berkaitan. Ya. Yang artinya adalah wajah-wajah Wajah-wajah yang pada hari tertunduk itu. pada hari itu. Hari itu. Ya, boleh begini juga boleh sih ya. Wajah-wajah Ya. pada hari itu yang tertunduk. Kemudian apa? Iya. Yang bekerja keras ya kemarin ya. Sama yang bekerja keras. ini yang semuanya sifat dari wajah-wajah tadi. Pada hari nanti di pembalasan itu mereka wajahnya tertunduk, wajahnya tampak lelah bekerja keras gitu ya. Kepayahan itu adalah predikat dari wajah-wajah tadi gitu. Selesai tuh Bapak Ibu ya. Makanya kenapa di sini predikatnya itu tamar butoh semua. Gender Ya. sama. Ya, karena gender dari wajah ini, Wajah. wajah itu sejatinya Jamak. wajah itu sebenarnya kalau tunggalnya mah laki-laki. Di sini yang bikin gendernya jamak itu adalah karena gendernya perempuan jamak. Perempuan. Jama. Nah, jamak. Sampai situ selesai ya Bapak Ibu. Selesai tuh. Iya. Nah, ini udah struktur kalimat baru. Ya, ada kata kerja. Apa ini? Iya. KKLK atau KKL. KKSAD? KSAD. KKSAD ya. Iya. Mungkin nggak KKL secara kelihatan. Kelihatannya bahwa bisa juga. Nah, sekarang kalau depannya KKL itu kan hanya 2 kemungkinan, Bu. Tafa'ala sama Iya. tafa'ala. Jadi kalau tafa'ala. misalkan ini KKL, pasti gini.
pasti gini, Tasola. tasola Ya, atau tasola. Iya, tas. tasola. Kan gitu. Nah, ini mah enggak. Iya, Jadi iya. nggak mungkin ini KKL. Nggak mungkin ya. Jadi Oke, hanya saja. melihat tak, kalau ini ya sukun nggak mungkin KKL. Sehingga ini Iya. pasti kakak SAD. Nggak SAD. Kalau ini kakak SAD, depan nyata belakangnya itu nggak ada tambahan apa-apa, ingat ada dua kemungkinan antara Anta dan atau Hia. 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 Iya. Nah, kita amatin dulu kira-kira anta apa hia? Hia. Iya. Hia. Siapa Iya. hianya di sini? Pujuh. Ha. Buyu lagi Ini kembali ke. artinya apa, Bapak Ibu? Dia menahan api neraka. Lahan Ya, panas. berarti ini ya, Iya. wajah-wajah tadi ya. Wujud. Nah, Wajah-wajah. dalam hal ini struktur kalimat di sini nih subjeknya hia. Di sini tampak Iya. nggak hianya? Nggak Tidak. nampak. Tidak. Nggak tampak, sehingga mengartikannya ya dia aja. Cuma kita tahu dianya itu maksudnya adalah wajah. Kecuali kalau di sini. Kalau di sini kan huanya itu kan ini. Sehingga ini Iya. diartikan sebagai subjek. Kalau di sini mengartikannya tetap dia. Dia. Iya, boleh dianya itu untuk pemahaman kita ditulis wajah, tapi aslinya adalah dia. Nah, ini artinya menahan. Ya kan? Menahan apa? Nah, ini berarti Api sebagai neraka. objek. Objek ini. Ini apa, Bapak Ibu? Kalau kita Sifatnya. lihat sifat. Jadi gini, Ya, kalau sifat dan- melihat ada dia bentuk KBPA atau KBSL atau KBPP yang berdampingan dengan itu tuh biasanya umumnya dia adalah sifat kalau dia punya ini yang sama. Sama. Ya, sama-sama fathah tain. Kemudian kalau itu kenapa ini narnya nggak pakai tak marbutoh? Karena nar itu nggak usah pakai tak marbutoh, udah gendernya Gendernya perempuan. Makanya kenapa ini sifatnya perempuan pakai tak marbutoh. Kalau ini tuh gender perempuannya memang dari sananya, kalau ini dibikin gender perempuan yang aslinya laki-laki ditambahin tak marbutoh. Nah, betul. Tuh sifat tuh seperti itu Bapak Ibu. Maka ini sifat api neraka tadi sangat panas. Panas. Ya, biasanya kalau sifat itu suka ada yang. Jadi kalau yang pakai yang tuh kan KBPA, KBPP, KBSL kan Bapak Ibu. Iya. Ini berarti bisa sifat dari neraka tadi. Nah, Selesai tuh Bapak Ibu satu struktur kalimat. Masih kecepatan nggak Bu Yanti? Enggak, Bu. Udah. Izin Enggak Bu ya. Wati, tapi itu izin Bu Wati, Ya, tapi itu bukan sifat mensifati ya Bu Wati. sifat mensifati Pak. Oh. Iya. Jadi neraka ini sifatnya sangat Sangat panas. panas. Sifat mensifati Pak. Ya, ya. Sifat mensifati. Artinya di sini objeknya tuh ini. Jadi bukan ini objeknya dan bukan dua-duanya objek. Selama ini kan kalau ketemu kata benda fathah pasti objek-objek ya Bapak Ibu ya. Objek Ya, ya. Tapi objeknya adalah ini. Ini bukan objek tapi sifat dari objek. Yang otomatis satu sepaket ini menjadi sesuatu yang Objek. satu kesatuan. Gitu, nggak bisa dipisah. Gitu, karena ini sifat bagi ini. Tapi objeknya sendiri nar. Naron objeknya. Berarti Ya, membedakan itu kan sifat mensifati, membedakan kalau dia keterangan itu gimana kita mengidentifikasinya? oh. Kalau ini kan ini ya Bu ya, struktur kalimatnya kan ini subjek nih. Subjek ya, Bu Ela. Iya. Ya, Subjek itu pasti ada predikatnya. Jadi dalam hal ini adalah ini predikatnya, iya. gitu. Kalau ini tadi, ini objek nih. Di sampingnya fathah itu KBPA atau KBPP atau KBSL yang dia punya ini yang sama, maka sifat bagi itu. Oh, yang keterangan tuh yang kayak gimana saya lupa. Kan ada juga yang sama itu dia keterangan gitu. Gimana ya? Nanti secara ini Bu ya, secara Iya. jadi gini, kalau ada kata benda gini Bu Ella, kalau ada KBPA, KBPP, KBSL yang berdampingan dengan kata sebelumnya, yang dia itu sama ininya dan biasanya artinya itu adalah yang gitu ya,
itu tuh dia apa namanya, sifat mensifati. Nanti kalau ketemu kita bahas ya Bu ya. Dan kalau sementara gitu dulu Bu ya. Iya. Atau mungkin Bu Ella sementara lewat kontak aja. Ini tadi kan menahan. Dia menahan api. Berarti kan yang panas itu adalah sifat dari api. Api. Ya. Jadi berkaitan, sifat itu berkaitan dengan ini. Lanjut ya Bu ya. Nanti kalau ketemu deh saya. Oke. Lanjut di sini. Nah ini lagi nih kata kerja. Ini apa Iya. Bapak Ibu? Pakai Pasif, SAD pasif. pasif. Oke. Ya, Pasif ya pasif. Bapak Ibu. Di sini Iya. apa pelakunya? Kalau pasif Masih itu iya. sejatinya pelaku Iya. pasif ya. Pelaku Pasif Iya. ya. Pelaku Iya. pasif, Masih bukan iya. subjek pelaku pasifnya. Iya. Siapa hianya? Wujuhun masih Kembali lagi ke Ujuy. Ya, masih ya, masih sama. Heeh. Oke. Dalam hal ini artinya apa, Bu? Diberi minum ya? Dia diberi minum Ya. dari air yang mendidih. Ya, oke. Berarti, nah ini nih. Ini juga sama nih Bapak Ibu. Ini artinya apa ini? Mata air ya. mata air. Air. Mata Air ya? air ya. Mata air. Mata Oke. air. Di sampingnya, ini kan kalau Iya. kita lihat seperti KBPA ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini bukan ya, ini bukan KBPA, ini kata benda. Kata benda kan? Kayak ini tadi, ini kata benda ini. Ya. Mau kata benda apapun pokoknya kata benda gitu. Di sampingnya bersebelahan dengan KBPA atau KBPP atau KBSL. Itu kalau sama, itu tuh sifatnya. Meskipun dia KBPA, kan artinya yang panas ya. Yang sangat Ya, panas yang kan? panas. Iya. Jadi mata air yang sangat panas. Ya, jadi sama. Nanti mungkin nanti deh Bu Ella Jadi yang sifat mensifati juga itu Bu Ati. Iya, sama, sifat mensifati. Jadi ini adalah sifat bagi ini. Ini adalah sifat bagi ini. Gitu. Itu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian selesai nih Bapak Ibu struktur kalimatnya ya. Ya. Ada pelaku pasifnya adalah hia gitu ya. Kemudian ini boleh dibilang objek atau apa, nanti secara kalimat kan diberi minum apa gitu kan? Diberi minum mata air yang sangat panas. Cuma subjeknya apa, objeknya di sini pakai min ya. Lanjut. Ini juga sama nih. Struktur kalimatnya, lihat di sini. Ya. Izin Bu Ati. Ya, silakan. Untuk sifat mensifati itu kan ada 4. Harus sama, gender, jumlah, harakat akhir, Iya, tanwin atau alif lam. iya. Itu kan tidak harus keempat-empatnya sama Bu Ati. Atau bagaimana Bu Ati? Keempat-empatnya sama, Pak. Harus sama. Iya, Oh, iya. harus sama. Oke. Sama gender, sama jumlah, Sama harakat sama- akhir, ya, sama betul. tanwin atau alif lam. Ya, kalau subjek dengan predikat nggak harus empat-empatnya. Oh, Kalau subjek dengan predikat tadi, Pak. subjek Kayak yang tadi predikat kata, ya. kata Pak Suharman kan tadi, bukankah subjek itu alif lam? Ya, memang Ya, ada subjek betul, alif ya. lam. Ya. Tapi ininya nggak alif lam. Iya, iya. Jadi betul. kalau subjek dengan predikat itu nggak empat-empatnya. Oke. Nggak empat-empatnya. Boleh ininya alif lam, ininya tanwin. Iya. Tapi kalau sifat mensifati harus, Harus sama, keempat-empatnya Iya. sama. ya betul. Nah ini tidak ada bagi mereka makanan. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari Iya. daun yang kering. Ya betul. Kemudian saya pikir ini nggak ada masalah ya. Laisa ya. Ya. Oke, satu ini ya Bapak Ibu ya. Satu ini ya. Satu apa namanya? Struktur kalimat ya. Oke, lanjut. Subjeknya ta'amun ya Bu. Ya, betul, to'amun. Cuma dalam mengartikan terkadang gini sih Bu, tidak ada bagi mereka makanan gitu ya. Ya, bisa juga sih makanan tidak ada bagi mereka ya. Subjeknya nih Bapak Ibu ya. Subjeknya lanjut, kecuali ini. Kemudian ini. Nah, Ya, tidak ini itu kan tidak kata menggemuk. kerja. Ini juga kata kerja, ini ada wa. Berarti wa ini nyambungin antara kata kerja sebelumnya dengan kata kerja setelahnya. Ya, di sini sama-sama pola af'ala. ya. Di sini la-nya artinya tidak apa jangan Bapak Ibu?
Tidak. Ya. Tidak. Seandainya ini diartikan jangan, bunyinya jadi gimana ininya? Yusminuna. Yusmin. Yusmin. Nah, Kalau ini kalau diartikan jangan jadi apa? Yugni. Tanpa ya? Tanpa ya. Iya, tanpa ya. Oke. Dah, struktur kalimat ini sudah ya Bapak Ibu ya. Ini artinya apa? Tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan. menggemukkan. Nah, dalam hal ini pelakunya siapa? Huwa. Hua. Kira-kira huanya siapa? Tamun. Ya, ini Makanan. to'amun nih huanya ini nih. Ya. Iya. Kemudian ini apa pelakunya? Sama huwa juga. Ya, hua ya. Jadi Iya. pelaku hua itu bisa meskipun di sini nggak tampak, kalau di sini tampak nih, ini hua kan? Iya. Huanya siapa? Ini tampak. Oh, Ketika di sini nggak tampak, tapi secara itu kita bisa memahami bahwa maksudnya adalah ini. Ketika mengartikan di sini ya udah pakai dia aja. Dia aja. Boleh kita kurung dianya adalah to'am itu untuk ini kita aja untuk belajar ini ya untuk memahami. Kemudian di sini ada objeknya nggak untuk ini? tidak nampak. Tidak menggemukkan. Tidak Menggemukkan? Ya, nggak ada objeknya ya. Nggak nampak. Nggak ada. Iya. Nggak ada objeknya. Menggemukkan, nggak sih, tidak menggemukkan. Bisa jadi ya, nggak nampak ya. Kemudian ini apa? Tidak berguna ya? Tidak. Ini apa? Ya, tidak menghilangkan lapar atau tidak menghilangkan. mencukupkan, tidak mencukup. Ya, tidak mencukupkan. mencukupkan dari lapar. Iya. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Cukup? Sampai Ya. sini Bapak Ibu? Oke. Sekarang ke ayat ini. Ini udah struktur kalimat yang berbeda. Ini adalah subjeknya. Selanjutnya, Iya. Naimah predikatnya. nah, Naimah predikat. predikatnya. Ini keterangan tambahan saja. Oke. Sampai situ Bapak Ibu? Bisa difahami? Ya. Ya. Terus kemudian, ini artinya apa? Wajah-wajah Wajah-wajah Ya, gembira, itu. senang, gembira. Pada hari itu. senang. Jadi wajah-wajah pada hari itu gembira. Ini apa? Iya. Itu karena usahanya ya. Karena usahanya Rida karena ridho. usahanya. Iya. Yang Ridho. Yang ridho. Sebentar ya. Struktur kalimatnya sebentar. Yang ridho karena usahanya. Karena usahanya. Ntar ini nyambungnya. Saya lagi memahami. Wajah-wajah mereka ridho. Karena usaha. Kalau di sini kan wajah-wajahnya kenapa ini sih? Berseri, Gembira, senang. Berseri, senang. Iya. Bisa jadi di sini itu ada sesuatu yang di sini kan gini, wajahnya Senang. senang. Di sini kan wajahnya ridho ya. Ya. Iya. Itu. Ya, jadi ada struktur kalimat yang hilang, mungkin maksudnya gitu. Jadi kalau di sini wajahnya adalah pada hari itu berseri, kemudian wajahnya ridho karena usahanya. Jadi sebenarnya masih ini Bu, masih nyambung. Iya. Bisa jadi ini tuh Iya. ada subjeknya, ini predikat 1, ini predikat 2. Iya, seperti tadi ya. Ya, gitu. Jadi wajah-wajahnya pada hari itu senang, Bahagia, senang, ya, dan ridho. ridho karena Ridho. usahanya. Jadi masih berkaitan nih, masih predikat ini. Subjek predikat 1, predikat 2. Nah, kemudian ayat 10-nya, Di dalam surga yang tinggi. ya ayat 10-nya itu, Ditinggikan. nah ini juga sama kok tiba-tiba fi begini. Pasti Ya. ada sesuatu yang, Keterangan ya, Bu. ya ini predikat. Predikat itu. Berarti ini artinya apa? Di dalam, Di dalam surga yang tinggi. ya di dalam surga yang tinggi. Maksudnya siapa? Wajah ya? Orang yang bahagia, Seperti tadi. wajah yang naimah. Iya. Wajah itu ya. Itu berarti di sini kan wajah ini jamak ya. Ya. Jamak. Nah, bisa aja di sini tuh maksudnya adalah hum. Nah, mereka gitu. Jadi mereka yang ini nih, wajah yang ini dan ini tadi, hum ada dalam jannah yang Surga tinggi. tinggi. Ya, jadi kalau struktur kalimat maksudnya begitu. Ya, jadi di sini tuh ada hum sebagai pengganti dari ini. Wajah yang ini tadi, wajah yang ini dan ini tadi. Itu nanti ada dalam surga yang tinggi. Tinggi. Tinggi ya, Bu ya? Fi jannatin aliyah sebagai predikat, Bu Ewi. Apa, Bu?
Fi jannatin Ya, aliyah betul. sebagai predikat. Predikat. Kalau struktur kalimat kata benda dengan kata benda itu kan subjek dan predikat, Bu. Ya. Iya, nama istilahnya dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab kan disebutnya khobar ya. Khobar itu diartikannya predikat ya. Ya, karena diawali oleh huruf jar fi ya. Iya, betul, betul. Jadi kan predikat macam-macam ya Pak ya. Ada yang Ya. predikatnya seperti ini nih Pak. Yang kayak gini nih Pak predikatnya, kata benda aja. Ada Ya. juga predikat yang diawali oleh huruf Fi, jar. huruf Ada juga jar. nanti predikat berupa kalimat. Ya. Ada juga predikat berupa kata benda majemuk, macam-macam ya predikat itu. Ya. Oke, sampai sini bisa difahami Bapak Ibu ya? Ya. Insya Allah. Mungkin bisa dicek kalau di terjemahan Depak itu. Di sini diartikan apa di ayat 10 itu? Di saya tuh apa ya? Langsung dalam surga yang tinggi, tapi maksudnya pasti ada ini, ada sesuatu yang dimaksud di situ. Siapa yang ada dalam surga yang tinggi itu? Ya mereka tuh siapa ini? Wajah yang naimah sama rodiyah. Maksudnya begitu. Jadi perwakilannya tuh seperti kayak ada hum di sini gitu. Struktur kalimatnya. Humnya subjeknya, ini adalah predikat. Tersembunyi. Ya. Kemudian ini struktur kalimat yang satu kesatuan ini. Ya Bapak Ibu. Subjeknya tampak nggak? Tidak. 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 Subjeknya ini siapa? Gua apa? Iya. Anta atau Anta. hiya? Iya. 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 Anta ya. Anta bukan? Anta. Anta, Engkau. Ya, anta. Engkau tidak. Anta, Anta. ya. Iya. Betul, anta engkau tidak mendengar. Melihat. Engkau tidak akan mendengar. Ya, mendengar. Di Mendengar. dalamnya ini Ya, artinya perkataan apa? yang tidak berguna. Ya, Perkataan yang tidak berguna. Ya. Sia-sia. Tidak mendengar apa? Tidak mendengar perkataan yang Perkataan tidak berguna. jadi ini objeknya. Iya. Objeknya. Ini subjeknya tersembunyi. Bukan tersembunyi. Subjeknya tidak tampak alias anta. Ini adalah objeknya. Nah, terus kemudian kalau ini subjeknya yang mana nih Bapak Ibu? Ainun jariyatun. Subjeknya mana? Dalam Subjeknya ini. Di dalamnya itu. surga itu. Ini subjeknya. Bukan. Ainun. Nah, ini apa? Ini apa? Sifat Ainun. Ya, subjeknya ini sifat dari subjek, predikatnya Sifatnya. ini. Ainun. Jadi sifat itu gini, ini air kan Bapak Ibu, mata air ya? Iya. Iya, mata air. Ini yang mengalir. Mata air Iya. yang gimana? Mata air yang mengalir. Didih. Apa? Apa ini? Mendidih ya? Mengalir. Mengalir, Bella. Mengalir, Bella. Sifatnya nih Bapak Ibu, Iya, iya. sifatnya. Nah, ini predikatnya. Di dalam. Predikat. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sama ini juga. Ini berarti subjeknya mana? Sururun Ini. marfu. Ini sifatnya. Iya. Ini predikatnya. Gitu. Kemudian selanjutnya Izin Bu ini Wati, ya, bagaimana kita mengidentifikasi fiha itu adalah predikat itu? Bu Wati? struktur kalimat predikat itu kalau kata benda dengan kata benda itu emang diawali huruf jar itu biasanya memang predikat, Pak. Ya. Kan huruf jar dengan kata ganti ya. Iya. Tidak selalu huruf jar dengan kata ganti, Pak. Seperti ini juga, misalkan ini nih, Pak. Ini predikat ini, Pak. Fi. Ini predikat. Ya, predikat itu karena dimulai dengan huruf jar. Betul. Ya. Oh, karena dia diawali huruf jar barangkali Bu Wati. Fiha itu. Karena dia ada huruf jarnya di sana. Iya. Fiha. Iya, Maka dia betul. dilabeli dengan predikat itu. Ya, predikat.
Ini namanya predikat yang dikedepankan. Kan harusnya struktur kalimat itu kan gini Pak ya, subjek predikat. Harusnya gini nih. Ya. Harusnya ini tuh di belakang nih Pak. Gitu. Tapi dia taruh di depan. Berarti ada penekanan di predikat. Di dalamnya, nya siapa tuh? Di dalamnya tuh apa? Surga. Di dalamnya ya. Berarti penekanan di surga. Jadi di dalamnya ada penekanan dulu di surga gitu. Jadi kalau ada predikat dikedepankan, objek dikedepankan, keterangan dikedepankan, itu berarti ada maksud dan tujuan, ada penekanan di situ. Penekanan. Kemudian selanjutnya, nah, sebentar, ini kan wa ya, Bapak Ibu ya. Ya. Wa, ini tadi kan subjek nih. Ya. Ini artinya apa? Gelas-gelas minum besar yang disediakan. Nah itu, sebentar saya pelajarin dulu ininya ya. Ini itu sejatinya wa ini ke sini nih. Ini dan ini gitu ya. Ya. Ini dan ini subjeknya, itu ini predikatnya. Ntar ini wa lagi nih, ntar kita pelajarin lagi. Ini wa lagi soalnya. Ntar, ini artinya tadi sururun apa? Dipan yang ditinggikan. Oh ya benar, ini apa? Gelas-gelas yang Ini gelas-gelas minum besar yang disediakan. betul. Berarti gini Bapak Ibu, ini subjek. Sebenarnya subjeknya ini sifat dari subjek tadi. Ini sifat dari ini Bapak Ibu ya. Ya. Nah, disambungin nih. Ini nyambungin ke sini nih sebenarnya. Ke apa tadi? Dipan. Ini adalah tahta. Gelas minum. Gelas. Ya kan? Tapi sifatnya ini nih. Sifatnya ini nih. Jadi ini satu kesatuan. Wa lagi. Ini subjek lagi nih. Punya sifat ini lagi. Satu kesatuan. Berarti mengartikannya kalau mau digabung ya, itu bisa gini. Kalau struktur kalimat normal kan gini. Subjek ini dan subjek ini dan subjek ini di dalamnya kalau normal. Tapi kalau ada predikat dikedepankan, berarti ada maksud dan tujuan penekanan, maka artikan aja apa adanya di depan. Di dalamnya, gitu. Di dalamnya terdapat dipan yang ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas minum yang gelas yang disediakan. didekatkan dan bantalan-bantalan yang Bantal-bantal yang disusun begitu. Ya. Jadi ada penekanan di sini duluan mengartikannya. Tapi kalau struktur kalimat normal kan gini, tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang didekatkan dan bantal-bantal yang disusun di dalamnya kan harusnya gitu. Ya, tapi dalam hal ini tetap diartikan duluan karena apa? Karena predikat dikedepankan ada penekanan bahwa di surga itu ada ini dan ini gitu. Jadi ini segini nih Bapak Ibu, segini itu satu kesatuan. Satu lagi ya? Oh iya, satu lagi. Oh iya, ini masih ini. Karena masih buah lagi. Jadi gini, di sini kan ada kata benda ini, masih wa. Ini artinya gelas. Gelas kan? Tahta. Ini dipan ya. Dipan. Ini wa, ini apa? Gelas. Nah, berarti wa. Ini apa? Bantal. Oh, bantal. Iya. Ya, ini apa? Permadani. Masih nyambung ini. Iya, permadani. Disambungkan dengan wa. Di mana di mana dipannya ditinggikan, gelasnya didekatkan, bantalnya tersusun, permadaninya terhampar. Nah, itu semua sifat gitu. Tapi sejatinya subjeknya ini dan ini masih ada satu. Berarti struktur kalimat dari sini ke sini itu ini subjek, subjek, ini predikatnya. Gitu. Ya. Jadi kalau ini satu, ini tadi sampai mana tadi?
Satu, ini Sampai sendiri, 7, ini ya. sendiri, Iya. ini sendiri, satu kesatuan disambung dengan wa. Ini kemudian tadi itu dengan ini ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah, Iya, itu dia. ini harusnya ada hum nih. Hum itu maksudnya adalah menuju ke sini nih. Wajah yang ini dan ini. Satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Ini adalah satu kesatuan dengan subjeknya ini, predikatnya ini, satu kesatuan. Ini dari sini sampai ke sini, satu kesatuan struktur kalimat kita. Gitu Bapak Ibu. Dan itu sifat mensifati semua itu anu Pak Bu Oti. Iya, betul Pak. Iya. Betul, sifat mensifati. Mengenali sifat mensifati itu gini. Mengenali sifat mensifati ya. Ada kata benda, apapun itu, mau KBKK, mau kata benda nama, di sampingnya ada KBPA atau KBPP atau KBSL yang artinya tuh yang. Iya, iya. Yang artinya yang. Yang gitu. Kayak Allah, yang Allahi Rohmani Rohimi itu Bapak Ibu, kan Allah yang disifati. Ar-Rahmannya KBSL. Ar-Rahimnya KBSL kan? Tapi Allah yang disifati KBSL enggak? Enggak kan? Kata benda kan? Ya, kata Iya. benda. Ya. Kayak di sini tadi, anarnya KBSL enggak? Anarnya enggak. Tapi Enggak. sifatnya seperti KBPA itu polanya, yang panas, yang sangat panas. Sudah ya Bapak Ibu ya? Nah, Dan sekarang selalu dia berdampingan Bu Oti. iya, berdampingan. Kalau itu berdampingan, Pak. Kalau subjek dengan predikat nggak selalu berdampingan, Pak. Iya, iya betul. Suka kehalang. Ada kehalang, ada yang berdampingan juga. Dan biasanya kalau subjek itu kebanyakan memang alif lam, Pak. Alif lam ya. Ya, predikatnya tanwin. Iya. Dan subjek itu dia bisa berubah menjadi fathah harokatnya kalau ada ina misalkan. Tapi kalau predikat nggak berubah. Ya. Kemudian selanjutnya, ini satu struktur kalimat juga nih Bapak Ibu. Ya, di mana kata kerjanya ini subjeknya apa? Hum. Hum. Humnya tampak tidak? Tidak. Tidak. Tapi bisa terfahami. Ya, maksudnya siapa? Bisa terfahami. Ya, oke. Ya, ini juga sama ya. Ini kalau kita ini kepada Unta unta, bagaimana Bagaimana dia diciptakan. diciptakan. Memperhatikan apa kan gitu sebenarnya ya. Jadi gini, maka tidakkah mereka memperhatikan? Memperhatikan apa kan gitu ya? Iya. Nah, ini berupa kalimat ini. Memperhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan. Dan, ini nyambung nih Bapak Ibu. Iya. Nyambung nih wa ini. Berarti wa ini nyambungin ila. Ibili kaifa khuliqat sama ila sama Langit. kaifa rufi'at. Jadi ini boleh dibilang objek mungkin ya. Memperhatikan apa? Memperhatikan kepada unta bagaimana diciptakan dan kepada langit bagaimana Langit bagaimana ditegakkan. ditinggikan. Ya. Oh, ini masih ada lagi. Masih Wah, gunung-gunung. masih ada lagi. Gunung-gunung Wah, oh iya, ditancapkan. nyambung ternyata. Nah, Iya. berarti sampai sini nih Bapak Bumi Ibu. dihampar. Jadi ini nih Iya. segini nih sampai sini. Gitu. Objeknya pakai ilah objeknya. Nah, ini berarti sudah baru lagi. Ini pendek, ini nih termasuk struktur kalimat ini. Artinya apa? Engkau ingatkanlah. Ya, maka engkau ingatlah. Maka engkau ingatkanlah gitu ya. Iya, iya. Ya, ini ininya. Engkau hanyalah Iya, ingatkan kepada apa gitu. Nah, ini bisa menjadi objeknya. Mengingatkan sesungguhnya engkau hanyalah orang orang yang memberi peringatan, Ya. memberi peringatan.
Boleh. Nah, ini juga satu struktur kalimat. Dalam hal ini adalah lasta, berarti pelakunya Engkau. anta. Engkau. Pelakunya anta. Ya. Oke. Kemudian ini kecuali masih nyambung, biasanya kalau ada ilah tuh masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini struktur kalimatnya, maka huanya tampak tidak? Tidak. Ada Allah. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini nih Bu Ella yang objek tadi, bukan objek, apa keterangan Bu Ella? Ya, ini salah satu keterangan penegas yang menegaskan kata kerjanya. Yaitu apa? Akar katanya, jadi KBKK yang punya akar kata yang sama dengan kata kerjanya, atau punya arti yang sama. Jadi bisa akar katanya sama, atau akar katanya beda tapi artinya tuh sama. Maka dia adalah penguat. Dia KBKK ya, harus KBKK. Yang nanti artinya pakai sebenar-benar azab. Gitu. Jadi Allah mengazabnya dengan sebenar-benar azab yang sangat besar. Ya. Bukan objek jadi. Harakat fathah tennya tidak perlu ya Bu Wati. Kenapa? Harakat fathah tennya tidak perlu ya. Fathah ten yang mana? Untuk syarat ada alif lam. Alif lam. Oh, ada alif lam Pak. Objeknya iya, waktu itu saya dalam menjelaskannya. keterangan penguat Iya, itu kan katanya Iya, fathah betul ten Pak. ininya. Iya, betul. Sebentar ya Pak. Harakatnya. Iya, sebentar. Betul Pak. Saya waktu itu menyampaikan ini ya, menyampaikan fathah tain. Betul. Sebentar ya Pak ya, saya pelajarin dulu. Apakah harus begitu atau enggak? Saya cek dulu Pak. Bentar, betul Pak. Saya ingat jadinya. Iya. Benar. Sebentar ya Pak ya. Bentar, di sini kenapa dia alif lam? Azab. Ya, waktu itu saya menyampaikan itu ya Pak ya. Iya. Tapi di sini memang betul itu. Nanti Pak ya, saya ini lagi ya, saya. Baik Bu Wati. Nah, yang jelas di sini itu ini adalah sifat dari azab. Al-Akbar. Al-Akbaro. Ini sifat dari azab. Kan KBSL ya Bapak Ibu ya? Iya. Ya, besar itu kan sifat. Dia mensifati azab ini. Makanya kenapa alif lam fathah? Karena al-azab juga alif lam fathah. Betul. Kemudian, nah ini subjeknya yang mana ini? Ini nih Bapak Ibu. Iya, Ilaina. Bukan. Iya, Kan subjek itu kalau ada inna dia berubah jadi fathah. Ya, ini aslinya kalau nggak ada inna gini nih. Iya buhum. Ilaina iya buhum. Karena ada inna maka si subjeknya berubah jadi fathah. Predikatnya itu yang ini ilaina ini. Kayak fiha tadi huruf jar dengan kata ganti. Huruf jar dengan kata ganti predikatnya. Termasuk ilah dengan ma. Ya, jadi kalau ada inna, itu subjeknya di fathah. Ini nih subjeknya. Ini subjeknya, ini predikatnya. Ini subjeknya, ini predikatnya. Cuma subjeknya berupa KBM. Ya. Nanti pengaruhnya ke arti kalau kita tahu struktur kalimatnya itu. Yang pertanyaan
Pak Suharman tadi saya ini dulu ya Bapak Ibu. Apakah Ya, gini maksud saya yang kemarin penjelasan saya harus fathah tain itu apakah memang umumnya begitu tapi ada kondisi tertentu yang dia ya. seperti kayak subjek. Tunggu. Subjek ini kan umumnya memang alif lam. Maknanya makrifat. Maknanya makrifat tuh nggak selalu alif lam, bisa kata ganti. Kata ganti kan juga termasuk eh, sama dengan alif lam. Bisa jadi subjek juga kan. Subjek, betul. Kata tunjuk, kata penghubung itu bisa, Pak. Kata Ya, tunjuk, kata ma juga bisa. Jadi ma sama man itu bisa Bapak Ibu ma sebagai sama subjek, man ya. betul. Jadi ma itu bisa sebagai subjek. Ini kalau bicara ma sama man, ya, meskipun kita identifikasinya sebagai huruf, ma sama man itu dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa juga ber-KBM. Karena dia ma dalam artian yang ma yang artinya apa yang Mhm. sama kalau yang artinya tidak enggak ya. Dia bukan kata itu. Nggak bisa dia ini. Mungkin kita lihat contoh ayat ini. Eh, Ntar ya Bapak Ibu, saya cek dulu ya. Coba Bapak Ibu cek setelah surat 84. 84. Ntar ya, saya carikan dulu ayat berapa tadi saya nemuin yang. Ntar sebentar ya Bapak Ibu ya. Ntar, saya nemu ayat 84 yang mana ya? Ma sebagai subjek dia. Ntar saya cari dulu. Ntar ya Bapak Ibu, pelan-pelan. Lupa saya posisi di mana. Ntar sebentar. Mana ya tadi saya nemuin? Yang ma satu rangkaian kalimat itu dia menjadi subjek. Ntar ya Bapak Ibu ya, saya cari dulu. Tadi tuh saya nemu di ayat berapa ya? Pelan-pelan saya cari dulu. Dicari nggak ada kalau dicari. Surat 84 ayat 4 bukan buat Ntar Bu. Enggak, bukan. Bukan Bu, sebentar. Ntar ya Bu ya. Ntar Bu, sebentar. Aduh, mana sih kalau dicari kok nggak ada. Ayat 17 bisa, tapi saya mau nyari yang lain. Yang maknya itu nyambung satu rangkaian kalimat. Ntar ya. Nggak ketemu ya. Maknya itu nyambung dengan rangkaian kalimat. Oh, bukan itu nih, salah. Tantan. Tafifin. Tafifin apa ya? Tadi mutafifin ya? Oh, dicari nggak ada.
Ada, saya nemu Bapak Ibu. Jadi ma dia sebagai subjek, tapi karena ma itu adalah kata penghubung, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kan apa yang itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Nah, satu rangkaiannya itu sebagai subjek. Karya ikan betul. Al-Mutaffifin ayat kok itu sih Al-Mutaffifin ayat. Tapi selera nggak bisa diubah, Mas. Jujur aku memang lebih suka pria yang usia 65 tahun. 14. Nggak tahu juga kenapa sih. Spontan aja. Nah, ini Bapak Memangnya Ibu. kamu usia berapa, Mas? Siapa tahu kamu jodohku. Iya kan, Mas? Tahukah kamu, sebelum saya mencoba ini, pipa di rumah saya sudah 3 bulan tidak dibersihkan. Saya close ya ini ya. Sekarang konsepnya adalah Ini contoh. Tadi nemu saya surat 80 ya. Ya. Nah, saya cari dulu. Saya tampilkan ininya aja, depaknya aja, Al-Quran depak. Surat 83, Bu. Surat 83 ayat 14. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ntar ini dulu, saya hilangin ininya dulu, translate-nya. Ayat 14. Perhatikan ini Bapak Ibu. Belum Nggak di-share kelihatan, loh, Bu. Buati. Belum ya? Belum. Perhatikan, Bu. Sudah? Kelihatan? Ya. 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 Jadi ini, silakan diidentifikasi ini. Ini identifikasi, ini apa? Nama. Bentuknya. Bentuknya apa Bapak Ibu? KKL. KKL, betul. Kenapa langsung yakin KKL, Bu Ella? Kenapa nggak kata benda? Patah di akhir. Anak ini ada apa tuh Fathah ya? ujungnya tuh fathah. Iya, oke, KKL. Kalau KKL, maka pelakunya apa? Huwa. Wah. Ini huwanya siapa? Huwanya tuh ini. Ma ini, dia artinya apa yang? Apa ya? Yang kebetulan dia adalah subjeknya, huwanya. Nama ini nggak bisa berdiri sendiri, maka setelah ma itu satu kesatuan. Ini menjadi Maka subjek. dia sibuk. Gitu. Nah, ini artinya adalah rona, itu artinya apa? Menutup ya. Nanti gini, ini kan sekali-kali tidak, ini ya. Iya. Bal itu kan bahkan, berarti bahkan ya, berarti ini itu artinya dari sini ke sini itu dan ini. Ya, artinya ini sendiri menutup. Jadi kalau saya artikan gini, kalau seandainya ini nggak ada. Artinya gini, dia telah menutup atas hati mereka. Nah, maknya ini dia menjadi apa? Apa yang, gitu kan? Apa yang selalu mereka kerjakan atau usahakan telah menutup hati-hati Pasti mereka.
Jadi kata atas tuh nggak selalu ya, huruf jar tuh nggak selalu. Karena kadang-kadang ini tuh sudah berpasangan dengan ini Bu, sehingga nggak perlu diartikan. Menutup apa? Menutup hati-hati mereka. Jadi ala itu sebenarnya kata apa namanya? Ala tuh huruf jar yang membantu si KKL itu menjadi butuh objek gitu, sehingga dia nggak harus diartikan. Ini subjeknya Bapak Ibu ma. Jadi ma tuh bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek, termasuk bisa ber-KBM. Contohnya adalah ini. Cuma saya nggak berani memasukkan ini ke dalam KBM. Karena memang sesuai dengan metode Asani, ma bukan akar ganti. Emang bukan kata ganti Bu. Kata benda. Bukan kata ganti. Bukan. Ya biasanya bisa berpasangan. Tapi sejatinya dia bisa. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dia bisa. Karena ba'da itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Ba'da itu kan selalu muncul ber-KBM. Sehingga kalau ada mas setelahnya itu ber-KBM sejatinya. Cuma mungkin untuk saat ini belum. Izin Bu Uti. Iya silakan. Ra'ana ala ini kan KKL diikuti dengan huruf jar. KKSAD. Apa? Yang mana Pak? Ya kata kerja diikuti dengan huruf jar. Iya. Ala. Iya. Itu kan merubah dari yang tidak punya objek, tidak perlu objek menjadi perlu objek dia. Kalau seandainya kata Rona memang tidak ada objeknya, maka kita cek dulu Pak, Rona itu arti aslinya sejatinya apa? Arti aslinya Rona kayak gini, kata dahaba Ya. Dahaba itu kan pergi. Ya. Pergi arti aslinya. Pergi ya, pergi. Ya. Arti aslinya pergi. Ketika nanti menjadi dahaba dengan dipakai titik ya. Dahaba bi artinya menjadi beda. Menjadi makan. Kalau pergi nggak butuh objek. Saya pergi ke pasar. Ke pasar bukan objek. Bukan objek ke pasar. Ya. Ke pasar tuh keterangan. Ketika kata dahaba yang nggak ada objeknya kita butuh objek gitu, maka tambahnya bi. Kata pergi menjadi memergikan. Memergikan siapa? Nah, di situ butuh objek. Memergikan apa? Nah, butuh objek di situ. Maka kata setelahnya setelah bi itulah objeknya. Dalam hal ini bi udah nggak usah diartikan. Karena sudah artinya udah bukan lagi pergi. Artinya udah memergikan, udah satu kesatuan. Banyak ya Bapak Ibu. Kafaro juga gitu. Kafaro itu kafir. Kafir atau ingkar. Ketika kafaro dengan bi menjadi apa? Mengingkari. Mengingkari. Ada yang karena alasan itu Pak Suharman, ada yang karena alasan itu, tapi ada juga yang bukan karena alasan itu, dia memang udah berpasangan. Contohnya adalah khotama dengan Allah. Itu udah pasangan. Khotama meskipun di sini ada apa gitu ya, tapi di sini ada Allah, itu udah pasangannya. Dia nggak bisa dipisahkan. Mau ketemu kata khotama dalam bentuk apapun, KKL, KKSAD, pasti ada temannya Allah. Mari kita lihat. Kata khotama ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 7. Oke, kita buka ayat 7. Kita lihat ya. Khotama. Di situ ada Allah nggak? Allah yang ada. Ada. Meskipun letaknya itu, letaknya nggak, ya, meskipun letaknya nggak bersebelahan langsung. Tapi khotama itu pasangannya Allah. Kalau udah pasangannya nggak perlu diartikan khotama itu apa Allah itu, sehingga artinya apa? Allah telah menutup hati-hati mereka. Allahnya diartikan nggak? Dalam hal ini keberadaan Allah bukan berarti seperti kayak dahaba tadi, nggak merubah arti. Arti khotama tetap menutup,
Tapi memang khotama itu pasangannya Allah. Mari kita lihat kata khotama yang di ayat 46. Di situ ada temannya Allah, betul? Pasangannya? Salah, maaf. Surat 6 ayat 46. Maaf Bapak Ibu. Surat 6 ayat 46. Ketemu khotama di tengah? Khotama. Betul? Oh iya ada, khotama Allah. Oke. Setelah khotama Allah kan? Iya. Khotama itu emang nggak bisa dipisahin dengan Allah. Emang itu adalah sepasang. Nah dalam hal itu Allahnya diartikan nggak dalam menerjemahkan? Tidak. Enggak. Gitu Bapak Ibu. Untuk kalian. Jadi memang pasangannya itu. Tapi hanya yang pola fa'ala aja. Mari lihat. Surat 45 ayat 23. Ayat 23. Ketemu Bapak Ibu? Surat 45 ayat 23. Ada khotama? Ada khotama Allah juga. Khotama Sama Allah. Allah kan? Ya. Apakah diartikan di situ Allahnya? Enggak. Tidak. Enggak. Lewat aja karena memang itu tuh pasangannya khotama si Allah itu. Jadi khotama itu emang berpasangan dengan Allah gitu. Paham ya? Nah, itu khotama yang pola fa'ala dalam bentuk KKL, KKSAD, KKP. Mari kita lihat. Surat 42 ayat 24. Dalam bentuk KKSAD-nya. Tetap berpasangan dengan Allah. Yaktim Allah. Betul. Ya. Yaktim. Ada temannya Allah kan? Iya. Iya. Udah itu memang bestie yang nggak bisa dipisahkan gitu. Itu pasangan hidupnya gitu. Pasangan hidupnya itu. Nah, tapi Allahnya nggak diartikan. Kalau secara rangkaian lihat Bapak Ibu, nggak diartikan. Betul? Dilihat? Nggak diartikan? Enggak. Ya. Surat 36 ayat 65. Ya, 65. Yang nakhtimu. Ya, nakhtimu ya. Ya, Allah. ada Allahnya kan Bapak Ibu? Allah ya. Tapi apakah dalam mengartikan Allahnya disebut? Tidak. Kami tutup Enggak. mulut mereka langsung. Gitu. Meskipun nggak salah juga Bapak Ibu kalau dalam proses belajar ya. Dalam proses belajar mah nggak apa-apa. Kita dulu kan awal-awal kali menerjemahkan gitu ya. Semua huruf jar diartikan nggak masalah. Tapi saya sampaikan bahwa kata kerja itu suka ada yang punya pasangan. Gitu. Jadi nggak selalu kata kerja punya pasangan. Salah satunya yang punya pasangan adalah khotama. Khotama itu selalu tampil dalam wujud berpasangan dengan Allah ketika pola fa'ala. Dan dia karena pasangannya jadi nggak diperhatikan, nggak diartikan. Gitu. Ya, mengartikannya menutup aja udah. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Pengen contoh lagi, masih belum yakin? Ya, intinya khotama itu emang begitu. Beda dengan kasus kafarobi. Kalau kafaro sendiri artinya ingkar, kafarobi mengingkari. Fungsi bi di situ mengubah kafaro yang tidak butuh objek menjadi butuh objek. Bi-nya nggak diartikan karena sudah mengubah arti tadi yang ingkar menjadi mengingkari. Dahaba yang tadi artinya pergi sudah berubah dengan bi menjadi memergikan, melenyapkan, menghilangkan. Sehingga nggak diartikan. Tapi bukan pasangan ya Bu Wati. Bukan pasangan itu Pak. Ya. Gitu. Itu ada ya kata-kata saya lupa nggak hafal ya pasangannya itu. Yang saya ingat itu salah satunya itu. Nanti sambil jalan ya Bapak Ibu.
Nah, kalau KKL yang kanu, mau bentuknya kana, kanu, atau apapun itu, berdampingan dengan KKSAD itu biasanya pelakunya sama. Ya, dan ini kan KKL berdampingan dengan KKSAD itu kan berarti terus menerus ya, makanya suka Ya, ada terus tambahan menerus. selalu, Ya, senantiasa gitu. senantiasa selalu. Nah, arti KKSAD sendiri kan artinya itu kan bisa sedang Ya, atau akan atau terus menerus. hmm, Nanti kita mengenalinya dari konteks kalimat. Mari kita cek ya Bapak Ibu. Contohnya, mari kita cek contohnya adalah surat Al-Baqarah misalkan. Al-Baqarah ayat 2. Kita lihat Bapak Ibu ayat 2. Perhatikan Al-Baqarah ayat 2. Bukan ayat 2, maaf, ayat 3. Nah, ini kan ayat 3 dan ayat 4 itu kan karakter dari Al-Muttaqin Orang ayat 2. Ya, Bapak Ibu ya. Karakter orang ya beriman. beriman. Takwa. Di Ya. sini adalah orang-orang yang KKSAD di sini. 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 Ini. Kira-kira ini tuh artinya apa? Sedang, akan, atau senantiasa? Senantiasa. Senantiasa, karena karakternya orang mutakin adalah senantiasa beriman kepada yang goib, senantiasa mengerjakan sholat, senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya, senantiasa beriman kepada Al-Quran. Seperti itu kan? Bukan berarti sedang atau akan. Jadi kalau mengartikan KKSAD itu mikir sejenak gitu. Jangan mentang-mentang KKSAD singkatannya kata kerja sedang akan datang gitu ya. Jadi dipaksain pakai sedang atau pakai akan, nanti jadi repot secara pemahaman. Masa disebut beriman mutakin kalau dia akan beriman kepada yang goib gitu ya. Jadi maknanya akan gitu. Nggak cocok gitu. Jadi emang harus memahaminya tuh ini ya. Kalau untuk latihan nggak apa-apa lah ya, awal-awal ya Bapak Ibu ya, boro-boro untuk ngerti ini sedang akan atau apa kan susah ya gitu. Tapi kesini-sini kita sudah mulai ini. Karena kan ayat Al-Quran itu kan bertema ya, tema tentang ini, itu berkaitan. Makanya harus dicek ini tuh membahas tentang apa. Gitu Bapak Ibu, ada lagi? Kembali ke ada lagi Bapak Ibu? Mau kembali ke tadi? Atau ada yang mau didiskusikan? Silakan, mungkin ada didiskusikan. Tadi ada Yauma Idin tuh di ayat berapa yang ada Yauma Idin ya Bapak Ibu? Al-Ghoshiyah tadi, Al-Ghoshiyah 8. Tadi ada ya? Hapusnya banyak Yauma Idinnya. Ini Yauma Idin. Ini untuk ini aja ya. Jangan di ini ke ini, untuk ini aja ya Bapak Ibu. Mana tadi surat berapa? Ayat 8 ada 8 ya. ayat 8. Ya. 7 ya. Ya. Ini sejatinya Bapak Ibu kata ini tuh sejatinya gini. Yauma Izin. harusnya gitu. Yauma is. Ya. Tanwinnya itu. Jadi itu artinya kan ketika ya. Ketika. Ya. Yang namanya ketika itu ada kalimat setelahnya sejatinya. Yang sama ini dibuang karena sudah terfahami. Karena dibuang, maka digantilah dengan tanwin itu. Tanwin. Gitu. Ya. Kemudian jadi sejatinya ada ininya. Jadi gini, ini apa artinya? Wajah-wajah ya. Wajah-wajah mereka pada hari harusnya gini. Pada hari ketika harusnya nggak gitu Bu aslinya. Bukan itu aslinya. Ya, wajah-wajah
pada Pada hari ketika. ketika. Harusnya ada nih. Ketika apa harusnya ada. Harusnya ada. Tapi karena sudah terfahami, dibuanglah. Digantilah ini. Nah, untuk menggantinya, itu diganti dengan itu. Maksudnya apa ya? Pada hari itu mengganti sesuatu yang dihilangkan tadi. Itunya itu sesuatu yang sudah terfahami. Ini pengganti aja. Kan bukan kata tunjuk ya, sejatinya nggak bisa diartikan itu kan Bapak Iya, Ibu. bukan Iya, kita tunjuk. sejatinya nggak, ini aslinya itu yauma, aslinya gini, yauma, Is. ya it gitu ya, it. Harusnya setelah itu tuh ada pada hari ketika, ketika apa, harusnya gitu ada nih, ketika apanya tuh ada penjelasannya harusnya. Cuma karena sudah terfahami, kan nggak mungkin kalimat diulang-ulang gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya dianggap sudah terfahami, dihapuslah ini, digantilah dengan tanwin itu jejak yang hilang itu tadi. Menjadi yang artinya pada hari ketika, maka dirubah menjadi pada hari itu. Itu tuh mewakili kalimat yang hilang itu. Gitu. Pada hari itu apa ini? Pada hari kiamat. Harusnya gini, wajah-wajah, harusnya gini ya, kalau utuh ya, wajah-wajah pada hari ketika, misalkan gini, ketika ini mungkin ya, ketika berita tentang Al-Ghaziah misalkan ya, itu sampai kepada mereka, intinya adalah kata-kata di situ ya, wajah mereka tertunduk gitu. Cuma untuk menggantinya daripada diulang-ulang karena sudah difahami di kalimat sebelumnya, maka diganti kata itu. Jadi ketika berita tentang hari kiamat itu datang, intinya begitu. Wajah-wajah mereka ya, ketika pada hari kiamat datang, bukan berita lagi tapi pada hari kiamat tiba, berarti pada hari kiamat nanti gitu ya. Wajah-wajah mereka tertunduk. Yaumaidin boleh nggak sebagai KBM buat? Ya memang KBM Bu. KBM ya. Iya, memang KBM identifikasinya. Jadi wajah-wajah mereka tertunduk pada hari ketika gitu ya. Pada hari kiamat maksudnya. Pada hari ketika kiamat telah tiba. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Tapi untuk mewakili itu cukup dengan kata pada hari itu. Itu tuh pengganti kata kalimat yang hilang tadi. Dan jejaknya di ini dengan tanwin ini. Gitu. Tapi itu jangan di ini Bapak Ibu ya. Jangan di nanti. Oke, mungkin begitu. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Bu Ira kok menggerutu? Seneng juga, tapi perlu diulang-ulang buat ini terus. Iya. Iya. Izin Bu Iya. Ati. Iya, silakan Pak. Jadi sebelum kita mengartikan itu, selain kita sudah tahu bentuk daripada katanya, Iya, kita kan harus struktur kalimatnya harus tahu Bu Ati. betul. Kalau nggak tahu Ya. struktur kalimat, ma tadi bisa Jauh. sebagai objek Pak. Ya, makanya susah kita untuk bikin artinya Bu Ati. Iya, susah. Apalagi Jadi- memahami. Jadi untuk itu Bu Ati saya punya pemikiran dan usul kita ke depannya ini barangkali mendalami terlebih dulu tentang jabatan dari masing-masing kata itu Bu Ati. Iya, betul. Nah, posisinya apa? Setelah Iya. jelas kita memberi jabatan atau posisinya itu baru Iya. kita mengartikan Bu Ati. Iya, betul. Ya. Iya. Ya kalau boleh Bu Ati. Iya. Sebenarnya pelan-pelan sudah mulai kita coba ya, Bapak Ibu Iya. ya. Di itu. Makanya kalau ada peserta yang suka ngomong objek apa tuh kan saya suka diem ya, Bapak Ibu ya. Iya. Karena memang nggak cocok gitu ya. Saya suka diem gitu kan. Baru nanti dibahas di akhir gitu. Ya. Kalau membahas struktur kalimat emang enaknya secara keseluruhan, Pak. Iya, iya. Tampilkan secara keseluruhan. Kalau sepotong-sepotong gitu emang rada-rada apa ya, takut salah karena memang berkaitan ya ayat itu ya. Makanya saya suka menerjemahkan dulu nih Bapak Ibu satu ayat gitu kan. Iya. Nanti di akhir kan Iya. suka saya ulang lagi tuh dari awal Iya. sampai akhir gitu kan. Nah itu
Ya, betul Pak, makasih banyak. Jadi kemudian Bu Wati, Ya. kita sebetulnya kan tidak perlu buru-buru, tidak ada yang mau kita kejar Bu Wati. Iya. Ya kan? Kita tidak harus selesaikan sekian SKS untuk semester ini misalnya. Oke, betul. Iya kan? Kan tidak perlu seperti itu Bu Wati. Jadi pemikiran saya itu kita pelan-pelan aja Bu Wati. Sampai jelas dulu kedudukan daripada struktur kalimat itu. Iya. Baru di sana kita sudah bisa. Jadi tidak ada pun Bu Wati kita sudah bisa mengartikannya Bu Wati. Iya. Kalau sekarang kita tunggu dulu Bu Wati ini, ya kan? Baru kita mengartikannya kan. Ya. Jadi yang kita juz 30, ya makasih Pak Suarman masukannya. Jadi yang juz 30 akhir-akhir ini Bapak Ibu, yang terakhir-terakhir ini kan gitu ya polanya ya. Kita terjemahin ayat, kemudian nanti kita ini struktur kalimatnya, kemudian kita ulang-ulang. Ya Bapak Ibu. Yang dulu enggak ya, makanya saya tawarkan ini hari Sabtu ini, Sabtu depan, mau kita pakai buat apa? Apakah ini aja ayat Al-Baqarah sambung ayat tapi lebih fokus ke struktur kalimatnya juga sambil menerjemahkan, atau mau juz 30? Saya tawarkan ke Bapak Ibu semuanya hari Sabtu depan. 10 aja dulu Bu, yang pendek-pendek. Kalau panjang mikirnya Jadi, kalau itu kan izin Bu ada Ati, predikat. Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya, apapun yang kita bahas, tidak apa-apa Bu Ati. Apakah Al-Baqarah, apakah Ali Imran, apakah juz 30. Yang maksud saya itu kita dudukkan posisi ini dulu, struktur kalimat nih Bu Ati. Jadi apapun yang kita bahas sama aja itu Bu Ati. Iya betul. Karena kita tidak memburu ini artinya apa. Iya betul Pak. Betul. Ngejar target. Yang perlu kita paham dulu apa posisinya ini. Iya betul. Dengan seperti itu baru kita bisa mengartikan dia. Iya. Ya. Oke, betul makasih, Pak. Bu Wati. Makasih Pak Suarman. Oke, sekarang saya kembali bertanya nih ke Pak Bu Suarman. Wati, boleh Sebentar ya Bu ya, izin saya jawab Pak Suarman dulu ya. Menurut Pak Suarman, apa yang saya sampaikan dari struktur kalimat barusan yang tadi surat apa tadi Al-Ghoshiyah ya? Iya. Nah, itu sudah cukup apa masih gimana? Apa seperti itu yang diminta sama Pak Suarman? Ya, ini Bu Wati, saya terus terang aja Bu Wati. Dengan Bu Wati menerangkan kemarin itu terpaksa saya baca lagi apa yang sudah Bu Wati terangkan itu. Makanya saya bisa menyela seperti tadi Bu Wati. Oh iya. Kalau saya tidak baca itu tidak tahu saya itu Bu Wati. Ya kan? Artinya Bapak baca lagi struktur kalimat yang pernah saya sampaikan. Iya betul Bu Wati. Iya. Ya kan? Kemudian barusan saya sampaikan itu artinya keinginan Bapak seperti yang saya sampaikan tadi. Iya betul Bu Wati. Ya. Kalau gitu kita bikin kesepakatan gimana Bapak Ibu untuk juz 30 sebagai itunya dengan pola per ayat nanti kita ini kan di akhirnya karena memang nggak bisa per ayat aja emang harus kayak tadi ya ternyata antara satu ayat dengan ayat yang lain tuh berkaitan dan ternyata masih satu struktur kalimat jadi tetap per ayatnya kita ini kan kita artikan nanti di akhir baru kemudian struktur kalimatnya kita ulang kembali. Baik, Kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain sambil kita menggunakan temanya, kosakatanya khusus juz 30 berarti gitu Pak ya? Iya Bu Wati. Oke. Setuju ya berarti Bapak Ibu clear ya? Setuju Bu Wati, setuju. Ya, selanjutnya Bu Evalina silakan. Iya, Bu Wati, cukup enggak ya? Apa Bu Wati yang Quran 11 ayat 47 Bu Wati? Apa? Quran surat 11 surat Hud. Ya, kenapa Bu? Cukup nggak waktunya? Ayat 47. Untuk mengidentifikasi kadang-kadang mengartikan berarti saya di ini. Ayat berapa? Sebentar Bu, ayat 47. 47. Entar saya buka dulu. Al-Hud itu surat 11. 11 ayat 47. Saya buka dulu Bu. Surat 11 ayat 11, kalau nggak cukup nanti lanjut ini 47. Kenapa Bu? Ya, Buati saya kan melihat kalau kita mengurai di Al-Hasani kan taunya ilah ini kan kecuali Buati.
Tapi yang ilah ini, ilah taghfirli. Rupanya Ya, ada artinya berbeda. Jadi bagaimana kita mencari arti, maksudnya artinya ini, ya. mengidentifikasinya Bu Ati? Oke. Ini itu saya pernah membahas ya, Bu ya. Ilah ini tuh kalau nggak salah di kamus ada. Berbagai macam ilah. Ya, pernah ini, Bu. Terus kemudian eh dia disertai dengan itu. Ini tuh kalau nggak salah inla, dari inla ini, Bu. Dari inla. Inla ini tuh aslinya, Bu. In sama la. In sama la, Bu. Mm-mm. Jadi ilah ini bukan ilah kecuali, tapi in sama la. In sama la. Sama lah ya. Syarat Ya. bukan bukan. Dan jika Nah, tidak ya. betul jika tidak. Kalau ilah yang kecuali, Bu, itu struktur kalimatnya nggak kayak gini. Kalau ini kan setelahnya KKSAD mati ya. Ya. Iya. Iya. Kalau KKSAD mati itu nggak mungkin ilah kecuali, Bu. Iya. Kalau ada KKSAD mati tuh kita pasti ininya ke ilah yang in sama la itu, Bu. Lah. Nah, berarti ini in yang in sama la. Ilahnya tuh dari in sama la. In artinya jika, la artinya tidak. Tidak. Ya, itu Bu. Yang Jadi patokannya mematikan, lihat ya, Kak. ya, yang mematikan itu adalah innya. Gitu. Ya, jadi lihat tengok itu emang harus apa ya, jeli ngelihat Bapak Ibu. Kalau ilah kecuali nggak kayak gitu ininya, nggak ada KKSAD mati. Biasanya ilah setelah itu tuh ya ilah itu kalau ada KKSAD pasti, kalau ada ilah setelah ilah KKSAD pasti ada an. Huruf syarat kan buat itu ya. Iya. Kalau Syarat ilah kan yang kecuali mah bukan huruf syarat. Nggak, saya lagi ngomong gini Bu, lagi membandingkan ilah tuh ada yang ilah kecuali, ada yang ilah jika tidak. Itu ilah yang jika tidak. Kalau yang ilah artinya kecuali, itu biasanya setelahnya itu Bukan kata KKSAD. benda biasanya. Kalaupun ada kata kerja KKSAD, biasanya ada an. Ibu-ibu masih ingat nggak Bapak Ibu? Kalau an disertai Fathah kan? KKSAD fathah, Fathah. itu dia berfungsi seperti apa? KB. KBKK. KBKK. Jadi setelah ilah itu sejatinya kata benda. Setelah ilah itu setelah ilah yang artinya kecuali. Iya. Kata benda atau an disertai dengan KKSAD fathah. Kalau ini ilahnya nggak ada an, nggak ada. Ini kan KKSAD mati ya, bukan fathah gitu. Maka nggak mungkin dia ilah kecuali. Kalau ilah kecuali itu beda Bu. Mari kita lihat. Waktunya cukup nggak? 3 menit. Kita cari ya coba. Sebentar Bu, kita cari dulu. Coba ya, sebentar ya. Saya carikan dulu contohnya. Kalau ilah yang artinya kecuali. Saya cari ilah. Memang mirip ininya mah. Mari kita lihat surah 2 ayat 26. Silakan Bapak Ibu. Surah 2 ayat 26. Perhatikan setelah ilah itu apa? Setelah ilah apa? Sifin, ya kan? Ilah ini. sifin. Ya, ini kan Bapak Ibu setelah ilah ada ini kan alfa sikin. Kata benda kan? Iya. Kata Maka benda. ilah seperti itu ilah artinya kecuali. Paham? Oke Bapak Ibu? Iya. Ya. Kemudian ada lagi surat 2 ayat 32. Ilah. Ilah. Setelah ilah di Iya, sini ilah. apa? Ma alam tan ma. Maknya di sini pasti ya kata benda, berarti artinya bukan tidak, tapi apa? Apa yang? Apa yang? Ya, apa yang? Meskipun diidentifikasi huruf, tapi sejatinya dia kata benda. Maka artinya apa yang? Mari kita lihat lagi. Surat 34 berarti. 34 ayat 34. Ya, sebentar Bu, sebentar. Mana Bu 34? Ya, ilah iblis. Sama. Ini kan iblis itu kan kata benda kan? Ya, maka artinya kecuali. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kemudian ayat 45. Ya. Ilah Allah. Nah, ini kan juga ini ya, apa namanya?
bukan kata kerja gitu ya. Meskipun di sini ada Bu. huruf jar, setelah huruf jar kan kata benda. Itu juga Iya, dia iya. artinya ilah Kecuali. ilah artinya Kecuali. adalah kecuali gitu. Kecuali. Ya, kemudian ayat 78 coba Ya. kita lihat ilah di situ. Ya. Ya. Nah, di sini, ntar ini ilah di sini apa nih? Ayat 78. Mereka. Bukan di sini. Nah, jadi gini, meskipun di sini adalah KKSAD, tapi KKSAD-nya itu kalau misalkan in sama la kan KKSAD-nya mati ya, Ibu-ibu ya. Iya. Oh, ini Ya. enggak. Kalau di sini enggak. Berarti ini ilah yang artinya kecuali. Ya, gitu. Jadi kelihatan kok ilah yang artinya jika tidak itu. Tadi surat berapa, Bu? 11? Iya, Ayat? 1147. Nah, mari kita lihat. Temannya dia, surat 11 ayat itu 37. 37 ya, Bu ya? Iya, 47. 47. Ilah di situ, dulu pernah ya kita bahas ini tuh. Itu tuh bisa dilihat di surat Yusuf, surat 12 ayat 33. Surat 12 ayat 33. Ayat 33. Bandingkan. Ya, Ilah Nasrif. Nah, di sini KKSAD-nya apa? Mati. Mati. Jadi cuma udah gampang membedakannya. Tidak. Iya. Iya. KKSAD-nya mati. Gitu. Kalau yang ilah kecuali itu tidak merubah KKSAD menjadi mati atau mati. Ya. Kalaupun ada nih ilah Bapak Ibu, ada nih ilah yang dia tuh KKSAD-nya fathah itu kanaan. Kanaan. Ada an gitu, berarti KKSAD. Jadi memfathahkan an ini. Ilah ini tetap kecuali gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mengenali ilah yang artinya jika tidak itu mudah. Kalau ada KKSAD mati. Karena di situ dia in huruf syarat sebenarnya. Huruf syarat. Ya, huruf syarat sehingga mematikan KKSAD. Ya, cukup ya. Sebetulnya mau minta penjelasan akun sama Bu Ati tapi waktu nggak cukup. Oh ya, itu ada Bu. Nanti kita bahas. Akun ya itu satu paket. Iya. Selanjutnya ya tuh ayat itu di depannya kan ada Bu Ati ya awa akun minal jahilin. Ya. Surat berapa Bu tadi? 11 ayat 47. 47 ya. Ya, itu pernah. Saya lupa pernah membahas apa enggak, tapi memang itu apa kalau ketemu akun itu emang ini punya ini tersendiri. Nanti kita bahas ya Bu ya. Yusuf juga ada pasangan nanti Bu Ati. Yusuf tadi. Nanti kita bahas kapan-kapan Ibu ya. Iya Bu Ati. Dan begitu Makasih ya Bu Bapak Ati. Ibu. Ya, Mohon makasih. maaf ya. Ya, Pak Helmi saya izin duluan karena Ibu saya udah memanggil. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ati. Ya, makasih banyak semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikodak dulu ya. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan, diskusikan pada hari ini sesuai dengan apa yang kita niatkan di awal menjadi berkah bagi kita. Dan untuk itu marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan seperti biasa doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya Bapak Ibu Iya, semua. Pak Elmi. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Pak Elmi. Terima kasih, Bu Ella.